Minat na'am sesuatu artinya binatang ternak. Udhiyah itu adalah al-udhiyah itu kurban itu adalah ma itu menunjukkan binatang ternak, sesuatu yudhbahu dari binatang ternak yang disembelih, minat na'am, sesuatu yang disembelih minat na'am dari binatang ternak, ya, di zamanin maksusin, pada waktu yang ditentukan, waktu yang ditentukan, maksus, dikhususkan, di zamanin maksus, biqasdi taqarrubi ilallah ta'ala, dengan maksud atau tujuan atau niat taqarrub ilallah. Itu makna. Jadi kurban itu ada beberapa poin di sini. Binatang ternak yang disembelih pada waktu yang ditentukan, bertujuan atau berniat untuk taqarruban ilallah. Tiga ini, jadi kalau kita paham ini berkembang, berkembang nanti. Binatang ternak. Jadi kalau selain binatang ternak nggak boleh buat kurban, ya, nggak boleh buat kurban. Dulu kita bahas ini dulu. Baru binatang ternak disebutnya, yang boleh buat kurban. Kalau yang bukan binatang ternak nggak boleh. Lebih rinci didefinisikan ulama, binatang ternak berkaki empat yang bisa dizakat, maka itu yang disebut dengan kurban. Dan sudah cukup waktunya, maksudnya umur yang dimaksudkan dalam fikih dengan syarat-syarat tertentu dari binatang itu, maka boleh kurban, dan itu disebut. Ya. Jadi saya katakan lagi, binatang ternak yang berkaki empat dan bisa untuk dizakati, ya, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam fikih umur binatang itu sendiri. Sekarang binatang ternak judulnya, ya, ayam binatang ternak bukan? Binatang ternak bukan? Binatang ternak boleh nggak berkurban? Nggak boleh. Hah? Boleh nggak? Jawab dulu, boleh nggak? Nggak boleh. Jangan jawab bilang kakinya gua, jangan jawab dulu, boleh nggak? Enggak. Hah? Nggak boleh. Jangan jawab kakinya gua dulu, boleh nggak? Gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Baru kakinya dua. Yang tadi kan syaratnya kakinya empat. Gitu maksudnya. Dia boleh tanya boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kakinya dua, begitu. Boleh nggak? Kakinya dua. Ya jawab langsung. Iya, karena dia hewan ternak, ayam juga hewan ternak. Cuman kakinya dua. Yang dibolehkan kakinya empat, yang bisa dizakat. Jadi ayam boleh buat kurban. Ada orang ternak kuda, ingin kurban di waktu kurban, ternak kuda, boleh nggak? Kuda boleh nggak buat kurban? Jangan. Boleh. Tidak boleh. Ya, jawab boleh. Boleh kan? Boleh. Yang apa alasannya? Kaki empat. Terus nggak bisa dijalankan, itu masalahnya. Berarti nggak boleh. Kuda walaupun binatang ternak kakinya empat nggak bisa buat zakat. Karena nggak bisa dibuat zakat, maka nggak boleh. Kuda itu yang dizakat, dia memenuhi syarat empat kakinya, binatang ternak cuma nggak ada zakat. Soalnya kalau yang dipakai buat itu lah, itu nggak ada juga, kuda pokoknya nggak boleh buat kurban karena alasannya tidak ada zakatnya. Jadi yang ada zakat. Berarti kalau begitu binatang selain dua tadi itu, yang ternak kakinya empat bisa buat zakat apa aja? Pertama, kambing binatang ternak, cukup umurnya. Kalau untuk kambing
yang disebut kambing Jawa ya, kambing Jawa disebutnya tuh itu 2 tahun umurnya. 2 tahun umurnya. Kalau kambing domba itu 1 tahun cukup untuk buat kurban. Dalam fikih begitu. Ya, kalau kambing Jawa 2 tahun ya. Kambing lama ya bisa dicakatkan kambing itu. Kalau kambingnya 100 cakatnya sekian, gitu dalam ternak. Nah, kemudian apa lagi? Unta boleh. Ternak unta nih, ada zakatnya, kakinya 4. Apalagi kerbau, boleh kerbau. Kalau Yanto boleh. Yanto Kombo itu Pak. Yanto boleh. Julukannya Pak Yanto. Julukannya. Itu poyokan. Koyokannya dia. Kalau yang korban ya, boleh. Karena si mutohim itu kudu ngaji, ya, kudu ngaji yang korban nih kudu ngaji, ya biar paham, ya keberadaan panitia itu kepanjangan tangan, ya untuk memudahkan para mutohim. Kalau secara hukum asal, ya sebenarnya habis dia sholat adha punya niat dia kurban terus sebelum masuknya dulu dia udah punya kambing di rumah, dia potong di rumah, dia ngomelet apa namanya, yang motong, dia yang apa lagi ngeser, dia yang macam-macam dah pokoknya udah berarti kumpulin bikin berapa plastik bagiin itu asal hukum masalahnya. Karena si pengorban mutohim gak mau repot, diadakanlah itu mesin sebagai panitia gitu, maksudnya memudahkan. Panitia itu memudahkan mutohim bagi bapak ibu yang berencana berniat untuk berkorban harus siap menampung dan menyalurkannya dan memberikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak dalam syariat untuk diberikan. Maka keberadaannya itu kepanjangan. Dia memudahkan para mutohim. Nah, mutohim dalam hal ini menyerahkanlah kambingnya, menyerahkanlah sapinya kepada panitia yang punya amanah panjangan tangan tadi. Ketika diserahkan, apakah diserahkan begitu saja? Lalu panitia terima, ya kan? Kemudian diikat, misalnya seminggu sebelum adha dan diserahkan. Panitia kan harus ada tempatnya, lalu kemudian makan segala macam. Hanya begitu? Oh bukan. Si mutohim disebut mampu berkorban, maka dia berikan tetek umitnya di situ dalam fikih. Ya, dibuat nanti cari umpannya, dibuat nanti yang jaga nih, ini nanti yang buat potong nih. Di situ fikih aja. Karena saya gak kuasa untuk memotong, gak bisa, maka diwakilkan nih. Ada bahasa ujurnya dari saya mampu kurban, saya pengen ke surga. Dari kurban ini saya membawa saya ke surga. Disebut mampu berkurban. Ini saya kasih buat pemotongnya. Ini saya kasih buat yang panitia itu urus nanti beli plastiknya, beli apanya. Itu begitu mutohim yang diatur. Selama ini kan ada tuh begitu pengurus panitia berdasarkan kesepakatan bapak ibu bahwa panitia itu nanti membutuhkan plastik, kemudian nanti ada pemotong untuk kita akan berikan karena dia akan berilmu, dia berkursus, dia punya desakan, jika ada beban-beban itu, maka dalam ini panitia sepakat bapak ibu untuk menerima di samping kambing yang diberikan, sapi yang diberikan, maka ada untuk pemberian itu. Kami minta sepakat dalam hal ini. Lama jadi saya di sini. Apaan, saya korban diminta juga. Itu mutohimnya dan anjing. Jangan marah. Oh begitu ya Pak, berapa kira-kira? Sepakat sekian, kira-kira ya. Sepakat sekian. Begitu dalam fikih, biar mutohim juga paham. Jangan mutohim menghukum panitia, jangan siap.
Panitia kepanjangan tangan dia capek lelah letih. Memang dia ibadah gitu. Tapi Mutohi juga paham, oh kalau begitu satu malam berapa kira-kira sepakatnya kita motor. Oh kalau kambing misalnya 1 juta Pak, kalau sapi ya 2 juta satu malam, misalnya begitu, misalnya ada begitu sih. Pusat ini kan dapat ada pensiun misalnya gitu ya. So, ya di jam kumpulnya udah masuk buat profesional pemotongan, termasuk beli kambing ya, beli plastik dan macam, termasuk makanan nanti yang buat dari makan itu di situ. Maka sepakatilah ambil dari mereka cepet-cepet potong situ. Kalau 700 tuh 700, kalau 28 kan sisa berapa tuh? 27 300 ya kan? Atau buletin 1 juta kita ambil ke satu sapi buat apa operasional, karena udah diincarnya begitu. Nanti buat si pemotong, lalu beli apa namanya plastik segala macam itu, dan juga pembiayaan makan ke sapi, beli produk yang dari gitu kan, panitia beli kopinya, beli apa, boleh. Nanti yang sah itu 27-nya itu yang 1 juta udah begini, nah gitu ya. Maka belikan itu harga sapi berapa? Oh 27 juta, bobot 400 sekian kilo, cakep, sesuai dengan patungan. Begitu, udah gitu. Bagaimana tuh kalau misalnya si pembeli dan si panitia kepanjangan tangan dari Mutohi, dia membelikan sapi itu, nanti kan ada tuh namanya akad jual beli, boleh tawar-menawar, boleh. Foto, silakan, boleh tawar, boleh. Oh 25 aja, gimana nggak bisa 25? Mungkin kalau 2,5 bisa. Tawar-menawar masih punya gopek, betul. Udah cocok nih, deal, ambil. Yang gopek gimana? Yang gopek tadi itu, yang sisanya itu, sementara udah potong itu. Nah, putus ketika apa nih? Berarti 2 berapa? 26,5 misalnya. Nah, itu sisanya kalau panitia jujur dan niat ibadah, ibu bapak operasional itu udah kita ambil 1 juta, sisanya gopek. Bagaimana bapak ibu? Sisa gopek. Kalau kata dia, udah, pokoknya udah buat panitia segala macam, kita udah ijab begitu. Aku masukin ke operasional, berarti 1,5. Itu yang cakap begitu panitia. Jangan patungannya 4,28 beli sapinya kayak kunci. Itu. Ini jadi masalah. Sisanya dimanain? Ngambil dari panitia itu buat bagi-bagi, gak boleh itu. Itu dalam pikir 28 juta beli sapi, bobotnya seharga yang katakan 300 kilo, itu harganya rata-rata 22 juta. Sisanya masih banyak. Berarti enggak amanah panitia yang begitu. Dan itu dibahas Pak oleh ulama-ulama. Enggak boleh. Dia enggak boleh mengambil keuntungan dari situ. Maka berikan dia sesuai dengan apa yang dia patutkan. Orang-orang sekarang kan pinter Pak. Di panitia bergaji paham. Pinter dia melihat itu di internet, dia lihat di medsos, dia lihat itu. Oh bobot sapi ada sekian, untuk sekian kalau patungan sekian, udah cukup sampai ini. Begitu dia lihat, nah sampai saya kecil, patungannya sekian. Begitu ditanya harga, wah di panitia enggak. Berarti panitia belum ngaji yang begini. Ceritakan bobotnya sekian, itu baru. Ya, cakap itu yang begitu panitia. Saya yakin kalau panitia amanah seperti itu, dia niat ibadah, tunjukkan patungan mereka, urunan mereka sesuai dengan bobot sapinya. Besok-besok Bapak mau doang, langsung pada bilang, siap, ini amanah panitia, sapi saya gede-gede, ketika saya patungan sekian, itu yang cakep. Paham sampai di sini panitia? Paham? Bagaimana kalau nanti saja, lagi luar ya, kalau antum tuh ada serikat dengan pembeli, ada pembeli nanti kamu karena kepanjangan tangan dari ini kamu kena buat itu jangan dihitung kurban itu, dibagi dari sini, dari siapa? Dari sini penjual itu lain, jangan dihitung kurban itu.
Itu namanya antum muda berserikat dalam konteks itu. Lain itu korban. Beda ya begitu. Cuma jangan dipotong ya. Harga patungan semua 28 juta, maka dibeli sapi yang 22 juta, sisanya banyak. Di mana ini? Tanggung tuh panitia. Ini ibadah. Cari bobot yang bagus dengan harga yang bagus. Ya, nah itu paling ada pakai nyari-nyari dia ngumumin aja karena fakta di lapangan itu jelas orang-orang pada datang semua. Bisa begitu? Panitia. Panitia namanya gitu. Apalagi apa namanya panitia, dia apa namanya istilahnya ngambil sesuatu di balik itu semua boleh. Pokoknya di ibadah. Kalau dia dapat nanti keuntungan dari situ itu lain, pokoknya di luar itu pokoknya cuma lain. Ya komisi apa pak? Bukan komisi. Nah itu beda. Ini yang bagus dalam bikin gitu ya. Yang bagus dalam bikin. Jadi bobot sapinya itu sesuai. Orang pasti nanya pak, yang pada itu pada nanya, Pak saya tentukan sekian kalau bobot sapi ada sekian itu. Sapi saya kurus sudah sesuai dengan apa? Itu dia paras. Nah, itu yang dimaksud ya, jadi materi punya amanah. Ya amanah. Begitu, itu fikih yang mengajarkan. Jadi semua ulama mengajarkan sebetulnya ibadah. Ya ibadah kepada Allah yang disebut dengan tadi itu ya di positif takor lebih Allah di positif takor. Jadi maksud tujuan niatnya itu semuanya panitia ibadah pahalanya luar biasa. Kalau dia wah luar biasa. Jadi si panitia si botohi paham kayak begitu. Itu yang berkorban juga kalau panitia itu jangan itu paham ya. Terus sampai mau ngurus panitia pada nanti nggak mau repot maka itu panitia juga harus konsekuen amanah yang diterimanya dijalani sesuai dengan tuntunan dan aturan gitu ya. Itu namanya fikih kurban di dalam konteks tadi itu tujuan korban dalam maksudnya lebih ilallah ta'ala. Nah ini konsekuensi semua di dalam perjalanan pelajaran tentang kurban di panitia gitu ya. Nah lalu bagaimana konsep berikutnya tentang